Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 11 Agustus tahun 2026. 6 hari lagi kita akan berupacara ya. Semoga Indonesia semakin merdeka daripada korupsi dan pajak. Semoga aja lah ya. Kabar IHSG hari ini adalah dia turun 1,5% ya, ada di angka 6.267 ya. Ya turun lagi lah ya. Valuasi transaksinya juga kecil, cuma 13 triliun. Asing hari ini net sell 280 M ya. Ya nggak masalah lah buat kita ya. Yang penting kita cuan aja lah. Mau IHSG mau naik ya turun, yang penting kita tetap cuan pada intinya. Oke. Nah sekarang gua pengen bahas saham Big Bang Bank BCA ya. Tadinya sempat ke 9.000 apa 12.000 ya. 3 tahun. Kita lihat chartnya deh. Paling tinggi sih berapa sih BBCA? Ini 8.000, ini BBCA kan 9.800, sempat ke 10.950 ya, paling tinggi nih kemarin. Ya disitulah 11.000 lah anggap ya. Di 2024 ya. Terus turun lagi sekarang. Sekarang BBCA harganya di angka 6.300 ya. Kemarin sih sempet ke bawah banget ya. Nah, di sini nih. 1.800 gila ya. Harganya BBRI itu mah parah. Kalian yang serok di sini ya nikmati aja lah untuk jangka panjang. Kayaknya oke lah. Kata orang sih kebanyakan analis dan kebanyakan influensa saham sih katanya bagus lah ya, tapi nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu masa depanmu kayak gimana jadinya. Sebagus-bagusnya saham BBCA pun ya bisa rontok juga pada akhirnya kalau ya yang mengatur kenegaraan di Indonesia ini ya agak-agak pinter gitu ya. Jadinya ya begitulah. Secara revenue sih naik ya. Net income juga naik meskipun sedikit ya, hampir 2 triliun ya. EPS-nya juga naik ya. Harusnya sih ikutan naik, tapi ekonomi kita sih kalau menurut gue ya lagi gini begini aja. Terus pajak juga makin gencar ya. Aduh parah banget ya. Jadinya ya gimana ya, nggak bakal bisa ngegas sih kalau kata gua mah ya. Akan gini-gini aja gitu. Modal survive aja lah, bisa naik aja ini si BBCA kalau menurut sih udah bagus banget ya. Nah terus bagaimana nih sebagai kita dari kacamata seorang dividen investor ya, apakah BBCA ini menarik atau enggak gitu ya. Nah itu jatuh lagi ke penilaian diri kita masing-masing ya. Kalau kalian merasa ini worth it untuk dikerjain ya, ya silahkan. Kalau enggak ya jangan ya. Terus ini tentunya non syariah ya. Kalian yang berpegang teguh pada prinsip syariah dan non syariah ini, non syariah berarti nggak masuk lah, udah pasti ya, nggak usah dibeli gitu. Nah kita bahas aja lah ya, tentu banyak bercincang-cincang. Untuk transaksi hariannya sih biasanya sih gede banget ya, 704 miliar ya. Transaksi hariannya 704 M, biasanya sih di atas 1 T ya. Sekarang ya pasarnya lagi sepi lah. Namanya juga pasar sepi ya, ada yang beli syukur, nggak ada ya sepi jadinya. Harga sahamnya 6.300. Berarti market cap dia ada di angka 776 triliun ya. Nah buat duit kalian yang udah ratusan M masuk sini sih merem ya, merem melek langsung cair ya, gampang. Total equity dia di Q2 ini di 270 triliun. Harga bukunya sih 2196 ya. PBP-nya sekarang cuma
2,8 kali ya. Dari dulu mah dia jarang banget PBP-nya kecil-kecil begini. Terus ROE-nya ada di angka 20% lebih nih pastinya. Kita lihat dulu 21% ya return on equity-nya. Terus utang dia banyak. Berarti kalau bank utang banyak, kita sebagai seorang orang ya, berarti kan kita nabung ke si bank tersebut ya. Maka bank tersebut menganggap uang kita adalah utang bagi mereka ya, karena kita menitipkan uang ke mereka. Gimana mereka bisa dapat cuan? Si bank itu ya, mereka menggunakan uang kita untuk menyalurkan kredit-kredit ke nasabah lain ya gitu. Jadi kita sebenarnya duit kita itu ya di bank itu ya cuma angka ya. Kan misal ada di ATM kita cek saldo Pak Bambang misal ada 1M ya. Duitnya ya si BBSA puterin gitu ya. Kita kan cuma dapat bunga kalau kita nabung doang ya 0,0 sekian persen ya. Habis lah pokoknya potong admin, pajak dan lain-lain. Tapi kalau kita depositokan ya bisa dapat berapa tuh deposito BBCA sekarang. Kalian cek sendiri aja lah. Nah, DER-nya ada 5 kali dari total equity dia ya. Bagus sih 513% ya. Total asetnya 1.660 triliun. Banyak. PE sekarang di 13 kali ya. Semakin terdiskon ya BBCA ya. Laba ditahannya ada 251 triliun ya. By the way, ini para direksinya mereka ya, orang-orang pejabat tinggi BBCA-nya kan sempat juga ya beli sahamnya, pada beli di harga 7 ribuan ya gitu. Mereka aja bisa salah baca ya situasi. Ya mereka pikir mungkin ya orang kinerja kita bagus kok, ngapain sahamnya bisa jadi murah ya. Ternyata ya ada faktor eksternal yang bisa merubuhkan harga BBCA yang kokoh selama bertahun-tahun tersebut ya. Faktornya apa? Ya kalian tahu sendiri lah ya. Kalian suka joget kan? Nah itu. Untuk pendapatannya ada di angka 32,5 triliun ya. Gross profit marginnya gede banget ya, GPM-nya 88%. Ini ya muterin duit untuk dapat duit ya, gila sih ya, 88% coy gross profit. NPM-nya aja hampir 50% ya, 45% ya. Lu puterin 1M pinjemin ya, duit lu nanti jadi 1,5 M ya. Keren ya si bank ini. IPS untuk I2 120. Nah kalau ini pakai anualis ya, secara anualis 479 untuk kinerja kurang lebih di 2026 ya. Ini proyeksinya ya. Kalau nggak meleset ya benar. Kalau nggak benar ya meleset. IPS 479 kali payout rasionya 72%. Dividennya 344 ya. Berarti di harga sekarang kita bisa dapat dividen 5,4% ya. BBCA ini pelit yield ya untuk tahun-tahun yang lalu ya. Untuk tahun kemarin mah ada di 3%, 2% gitu ya. 2% aja udah gede itu. Biasanya di bawah 2% ya. Kalau lagi harganya lagi kenceng ya. Dan ekonomi di Indo lagi bagus. Dividen yield-nya BBCA tuh kecil banget ya. Pada ngincarnya capital gain yang gitu. Buat hold lama gitu bisa naik berapa puluh atau ratusan persen. Nanti duitnya di TP kalau udah saatnya gitu ya, tergantung orangnya sih mau TP di berapa gitu. Tapi sekarang nah dividennya udah mulai menarik nih 5,5% ya, dengan ada kecenderungan ya dapat capital gain juga nantinya kalau harganya bisa balik. Dan apakah bisa balik? Ya bisa aja ya, tapi bisa juga nggak kemana-mana atau bisa juga malah turun lagi gitu ya. Itu terserah di market dan terserah di kondisi ekonomi Indonesia ke depannya ya. Kita pantau aja lah ya. Harga entry yang terbaik untuk masuk di saham ini adalah di 3.450 ya. Itu kalau didapat ya.
Soalnya susah banget BPCA ke harga segitu kan, agak nggak mungkin juga ya. Paling rendah aja di tahun berapa nih? Kita lihat. Ini 5.000 2021 ya. Di Covid kali. Covid berapa? Di Covid aja sini ya. 4.300-an ya. Susah di bawah 4.000 dia. Gitu. Jadi kalau di harga 4.000 atau di harga crash kemarin ya 4.000 berapa ya? 4.000, kita lihat 4.800 juga, ini udah sangat-sangat hal langka ya bagi BBCA ya. Jadi kalau lo masuk di sini ya udah nih. Kalian udah floating gain, floating profit berapa persen? Udah 32% floating profitnya ya. Kalau kalian beli di sini 1M ya, sekarang duit kalian ya di saldo di sekuritas udah jadi 1,3M ya. Kalian katanya mau ke sini, mau nunggu ke harga berapa nih? 8 ribuan ya. Kita tarik aja lah kurang lebih 8.271% ya. Kalau ke 87 80% gila sih. Kalau ke situ lagi 80% ya. Tapi nggak tahu nih waktunya berapa lama. Atau malah mau ke sini lagi nih. Ke harga sini kayak kemana, kayak ke sini lah, terserah ya. Jadi secara kacamata dividen mulai menarik 5,5% ya kalau dibandingkan tahun-tahun lalu yang nggak bisa sih BBCA dapat dividen yield segede ini gitu. Oke, gue balikin lagi lah untuk BBCA, gue gak bisa merekomendasikan untuk saham ini ya. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.